I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital For the Edu. fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Digital Edu. Kabar untuk kali ini masih tetap seputar P3K Guru tahun 2022. Bahwa dalam formasi P3K Guru tahun 2022 ada kategori aman untuk prioritas dan juga untuk umum. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Salah satu kunci utama keberhasilan seleksi P3K Guru tahun 2022 mengetahui keterkaitan untuk formasi P3K tahun 2022 ini dan menjadi hasil penggabungan sisa formasi P3K Guru tahap 3. Dalam pengadaan formasi P3K Guru tahun 2022 yang mampu mengakomodir guru lulus passing grade, P3K menjadi suatu prioritas. Informasi terbaru yaitu progres kabar Pemda terkait tentang rincian informasi usulan P3K Guru 2022. Atas surat terbaru dari Permenpan RB terkait tentang pembukaan kembali aplikasi e-formasi untuk usulan kebutuhan anggaran tahun 2022, yaitu melalui surat Permenpan kepada P3K daerah. Dengan adanya penambahan informasi tentunya tidak hanya bertujuan untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade, namun tidak kebagian formasi dalam hal ini tinggal menunggu penempatan saja. Untuk masing-masing daerah dibagi dalam waktu yang berbeda-beda. Maksudnya adalah antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak bersamaan untuk menginput data formasinya. Lebih lanjut dijelaskan perihal kebutuhan guru agama Islam di SMP ada yang 3 dan juga 2. Selanjutnya untuk guru kelas rata-rata membutuhkan 1 untuk kelengkapan formasinya. Jika misalnya ada guru yang lulus passing grade dari guru sekolah asal, dipastikan langsung ditempatkan di sekolahnya. Karena misalkan sekolah asal ada formasi maka wajib mendaftar di sekolah itu sendiri. Selanjutnya, untuk pemilihan formasi akan ditawarkan dari sistem yang ada untuk ditempatkan di lokasi terdekat guru. Dan disitulah bisa memilih yes atau no. Kemungkinan besar jika memilih yes, maka akan langsung mengisi daftar riwayat hidup dan melanjutkan prosedur berikutnya untuk melakukan pemberkasan di SSCSN. Nah, sedangkan jika memilih no, kemungkinan besar akan diberikan pilihan juga untuk memilih formasi di tempat lain jika masih tersedia. Nah, selanjutnya adalah mekanisme seleksi P3K tahun 2022. Ini berhubungan erat dengan pelamar prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Prioritas pertama berhubungan dengan pelamar yang termasuk dalam kategori prioritas pertama, yaitu guru lulus passing grade dan langsung dilakukan penempatan. Lantas, bagaimana dengan pelamar prioritas kedua dan mekanisme tahap kedua, yaitu kesesuaian verifikasi dan observasi? Terkait dengan mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi, apabila masih tersedia formasi kosong setelah seleksi mekanisme pertama, peserta prioritas mekanisme kedua adalah prioritas kedua, yakni guru THK 2 dan guru yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Lalu, apa saja penilaian atau verifikasi pada mekanisme tahap kedua untuk guru THK 2 dan guru terdaftar di Dapodik
lebih dari 3 tahun. Inilah penilaian atau verifikasi pada mekanisme tahap kedua untuk guru THK 2 dan guru terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Yang pertama A. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota farmasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Berikutnya yang B, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik dan garing atau sertifikat pendidik mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan garing atau sertifikat pendidik. Yang kedua, kompetensi teknis, diantaranya profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang ketiga adalah kinerja. Ini yang meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Di antaranya ada perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Dan yang terakhir adalah intoleransi. Berikut ini yang C, seleksi wawancara, yakni mempertimbangkan integritas dan moralitas. Secara umum, alur melalui seleksi kesesuaian atau verifikasi mengenai akuntabilitas datanya dilakukan oleh Pemda. Setelah itu, barulah diverifikasi oleh Kemendikbudristek menyangkut kesesuaian observasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian dalam kesesuaian verifikasi apa saja yang harus dipersiapkan? Dalam sebuah chat di layanan Kemendikbudristek terjawab mengenai penilaian kesesuaian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2. Nah, penilaian tersebut dilakukan dengan melihat beberapa indikator berikut ini. 1. Kualifikasi akademik. Tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan garing atau sertifikat yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi profesional yang berkaitan dengan kinerja guru, serta kompetensi sosial. Yang ketiga, kinerja, di mana untuk kinerja ada 2 fungsi utama. Menilai untuk pekerjaan yang menerapkan semua kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Menghitung angka kredit yang diperoleh dari guru atas kinerja pembelajaran, pembimbing, atau pelaksanaan tugas. Jadi untuk menghitung angka kredit yang diperoleh dari guru atas kinerja pembelajaran, pembimbing, atau pelaksanaan tugas, perihal tersebut merupakan penilaian kepala sekolah terhadap guru yang akan diajukan kepada Kemendikbudristek. Dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Ini merupakan gambaran diri guru dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan, integritas konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang terakhir bagi Bapak Ibu guru. Jika ingin mengetahui lebih detail, ya nanti akan ada petunjuk teknis yang lebih lengkapnya disosialisasikan melalui laman resmi https://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Jadi sesering mungkin untuk membuka laman tersebut supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, demikian informasi tentang formasi P3K Guru tahun 2022.
Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan juga memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, dalam segala aktivitas kita sehari-hari, diberi kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.